Mengejutkan, Panji Gumilang terancam dijerat UU terorisme dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. BNPT akan masukkan organisasi NII Panji Gumilang dalam daftar organisasi teror atau DTTOT. NII itu ya, meskipun saat ini belum masuk di dalam list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, sebagai prasyarat ya dapatnya dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018. Akan tetapi sudah diajukan ya, sudah diajukan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, sehingga nantinya NII ini masuk menjadi dalam daftar list DTTOT. Nah, ini harapan kita untuk seluruh ya pengikut NII untuk segera ikrar NKRI ya, taubat nasuha. Baik. Ya, kemudian melepaskan baiat dari Amir dan kelompok sebelumnya, dan bersama-sama seluruh warga bangsa Indonesia untuk memiliki komitmen kebangsaan, untuk toleransi, untuk anti kekerasan, kemudian akomodatif terhadap budaya. Baik. Dan kearifan lokal tentunya, untuk menghormati ya terhadap pemimpin, pemerintah ya maupun negara kesatuan Republik Indonesia. NII ini adalah ibu kandung dari semua organisasi teror yang ada di Indonesia hari ini. Ibu kandungnya. Mulai dari Kartosuwiryo, nanti ada Ajengan Mas Duki, ada Adah Jailani, kemudian ada Panji Gumilang di titik akhir. Ini sebenarnya sudah komplit kalau mau diajukan sebagai DTTOT oleh Mabes Polri, yang kemudian harus berkolaborasi dengan PPATK dan juga OJK untuk menetapkan bahwa ini adalah DTTOT. Makin ciut sudah Panji Gumilang. Selain harus mendekam di penjara, kini nasib Yayasan Al Zaitun yang dimilikinya juga terancam. Pasalnya, organisasi NII KW 9 yang diduga merupakan penyokong Ponpes Al Zaitun bakal dimasukkan dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme dalam kurung DTTOT. Apabila NII KW 9 yang diduga kuat diimami Panji Gumilang itu masuk dalam DTTOT, maka UU terorisme juga bisa diterapkan pada Panji Gumilang. Setiap orang yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Pasal 6 memang ada ancaman hukuman mati atau seumur hidup, atau pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Berdasarkan penelusuran BNPT, ada sekitar 2 juta orang yang ikut dalam jamaah NII. Hal ini dikhawatirkan, jika organisasi tersebut dibiarkan, akan semakin banyak korban yang terjebak dalam ajaran yang dianggap membahayakan tersebut. Pada tanggal 16 Agustus kemarin, sudah ada 121 jamaah yang menyatakan melepaskan diri dari NII dan menyadari bahwa ajaran tersebut sesat. Dari mereka, dari para anggota NII, itu sangat besar. Bahkan pengakuan daripada putra Kartosuwiryo ketika melakukan taubat dan ikrar NKRI di hadapan Pak Wiranto saat itu Menko Polhukam, itu menyebutkan yang bersangkutan bahwa pengikut NII di seluruh Indonesia itu sesuai data KTP-nya itu ada sekitar 2 juta di seluruh Indonesia. Ini kan sangat mengkhawatirkan sehingga menjadi kewaspadaan kita bersama. Nah, adapun yang 121 itu ya terima kasih mereka menyatakan diri ya, bukan kita yang meminta ya, sekali lagi kami BNPT ya sebagai lembaga non kementerian ya, di bawah pemerintah, di bawah negara atau presiden yang merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap seluruh
elemen masyarakat, ya khususnya untuk stakeholder terkait maupun pemerintahan daerah. Nah itu mengakomodir keinginan dari mereka, terutama terpicu oleh kasusnya Panji Gumilang, ya Al Zaitun itu, sehingga para pengikutnya ya menghubungi kami BNPT, dan kami hanya memfasilitasi dan mengkoordinasikan kepada Pemda atau Forkompinda di mana mereka berada. Ya. Ratusan jamaah tersebut sebelumnya merupakan anggota NII KW 9 di bawah pimpinan Panji Gumilang. Taufik Hidayat, peneliti Al Zaitun mengungkap, adapun anggota yang masih terjebak dalam NII KW 9 Panji Gumilang, masih ada 50.000 orang. Pak Heru ini kan hanya satu dari sekian juta, saya harus ralat, ini ada sekian juta orang. Ya, karena statusnya Pak Heru adalah mantan, bukan yang masih aktif. Kalau yang masih aktif itu di Jakarta, ya boleh kami tegaskan, paling tidak mungkin di Jakarta masih tersisa sekitar 50.000 orang lagi. Banyak ya? Yang masih aktif. Kemudian yang sangat penting dilakukan adalah ya apa yang dilakukan oleh teman-teman kemarin, ya kami apresiasi ya. Kami juga apresiasi kepada BNPT, terutama kepada Pemkab Indramayu. Ini hal baru yang perlu kita berikan inilah penghargaan lah buat pemerintah, buat kepolisian ya. Namun dalam hal ini adalah yang harus kita lakukan itu adalah bahasanya adalah merangkul. Karena mereka anak bangsa. Mereka itu bukan NII gitu. Sekali lagi mereka bukan NII yang sesungguhnya. Mereka hanya korban daripada manipulasi. Korban dari satu proyek di zaman Orde Baru, ya oleh Pak Menko Polhukam kan juga, ini mereka adalah korban proyek. Mestinya negara itu harus turun tangan dan negara juga harus minta maaf. Kenapa? Karena selama ini terjadi pembiaran yang luar biasa. Kalau BNPT mestinya, kenapa BNPT tidak bergerak di tahun 2012? Mungkin masih Satgas Anti Teror ya zamannya Pak Asad Mbai. Ini artinya gini loh, ini kan kita anggap mereka ini anak bangsa yang harus kita selamatkan. Artinya mereka korban. Arti korban seperti kayak bencana alam. Mereka mengalami trauma, rasa ketakutan. Karena mereka tiap hari itu kan dieksplorasi bukan pemikirannya, tapi mereka harus setor uang. Tenaganya juga ya Pak ya? Iya. Mantan jamaah Panji Gumilang mengaku, sebenarnya sudah banyak pengikut Panji yang sudah menyadari bahwa ajaran NII Panji Gumilang itu tidak benar. Masyarakat mendesak agar pemerintah dapat membantu puluhan ribu orang yang masih terjebak dalam organisasi membahayakan itu. Sebetulnya kalaupun memang ini diadakan mungkin di Senayan, diumumkan siapa pengikut NII yang mau hadir, mungkin akan berbondong-bondong. Karena rata-rata semuanya itu memang sudah ingin melepaskan baju mereka. Kenapa? Karena sudah tidak sepaham lagi juga dengan ajaran itu, sudah pada sadar.